Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, video Fakta Israel kali ini adalah cuplikan dari acara di TV One, program Dua Sisi, yang mempersoalkan tentang ada dua orang yang menertawakan katanya aksi boikot yang dilakukan oleh pro-Palestina di Indonesia. Nah, Fakta Israel diundang, namun sebetulnya TV One itu udah gak mau mengundang Fakta Israel. Kenapa? Karena kayaknya ada komplain dari netizen, kok Monique lagi gitu ya. Makanya host TV One, Dwi Anggia, akhirnya membuat disclaimer gitu ya. Dia memposting di Instagramnya bahwa kenapa alasan TV One mengundang saya lagi sebagai narasumber. Nah, itu nggak masalah. Nah, Anda bisa lihat videonya. Jadi, kenapa Dua Sisi mengangkat soal boykot dan orang yang tidak dukung boykot produk Israel? Dan kenapa juga harus mengundang Monique? Nah, permasalahannya Coki dan juga Indah Ji ini kontennya sudah viral kemana-mana. Kenapa Monique lagi? Ya karena memang hanya Monique yang sampai saat ini mau tampil ke publik sebagai orang yang pro Israel. Jadi itu jawabannya. Nah, tentu saja saya senang kalau saya yang diundang. Bahkan sesungguhnya saya betul-betul berharap memang terjadi diskusi, bukan hanya dialog, tapi juga debat antara mengapa saya mendukung Israel dan mengapa mereka mendukung Palestina misalnya. Tetapi selama ini memang hanya dalam format topik-topik tertentu yang lagi hangat di masyarakat. Dan saya mengapresiasi TV One untuk hal itu, karena terus terang saya akan datang dimanapun saya diundang, tentu saya akan bersedia datang. Saya akan mengapresiasi Anda semua yang mau menerima pandangan yang berbeda dari Anda, dan Anda mau untuk memuat atau mengunggah pendapat dari sisi yang berbeda, dalam hal ini sisi pro-Israel, di media mainstream seperti TV One atau juga di media-media sosial lainnya. Nah, soal topiknya menarik Bapak Ibu, yakni tentang boikot. Nah, Bapak Ibu tentu sudah tahu Indonesia memang ada gerakan boikot. Nah, gerakan boikot ini menurut saya memang itu pilihan. Tidak ada yang bisa memaksa seseorang untuk tidak boikot atau bahkan untuk ikut-ikutan boikot. Seharusnya itu pilihan memang. Saya tidak ikut-ikutan memboikot. Buat apa? Karena memang saya nggak bisa hidup tanpa hasil teknologi dari orang Yahudi dan bahkan dari orang Israel kalau kita mau mempersempitnya. Contoh paling sederhana, kalau kita menggunakan laptop, maka saya menggunakan prosesornya ada Intelnya. Nah, Intel itu juga punya R&D, riset dan pengembangannya itu ada di Israel. Atau mungkin saya butuh flash disk untuk memuat semua presentasi-presentasi saya. Nah, saya akan memuatnya di SanDisk. Nah, itu juga buatan Israel. Nah, Bapak Ibu semua, yang lucu, menurut saya ini lucu, karena ternyata topik yang dibahas oleh TV One adalah tentang kopi. Sebuah brand kopi yang diboikot oleh Indonesia, tetapi sesungguhnya brand kopi itu tidak ada di Israel. Kenapa saya tahu tidak ada? Karena saya sudah berulang kali ke Israel, saya tidak pernah ngopi di merek kopi tersebut. Karena tidak ada Starbucks di Israel. Dulu sempat buka, tetapi kemudian tutup karena kalah pamor dengan merek terkenal Aroma. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngopi di Israel, maka Bapak Ibu akan ke kedai kopi Aroma. Outletnya ini banyak. Di stasiun kereta ada, di stasiun bus ada, di mall ada. Jadi bukan merek kopi yang digugat itu. Karena itu memang kalau Anda baca, Anda akan melihat bahwa di bulan Juli 2024, tanggal 24 saya lihat berita di CNBC Indonesia menulis update daftar boikot produk Israel, Starbucks hilang, McD bertahan.
Jadi lucu kan, merek kopinya nggak ada di Israel, tapi ini di boykot. Bapak Ibu, saya juga ingin tambahkan bahwa saya dulu koleksi cangkir atau gelas atau tumbler dari Starbucks. Tapi saya tidak punya koleksi dari Israel karena memang tidak ada gerainya. Nah, Anda bisa lihat koleksi saya berikut ini. Saudara, dulu saya waktu masih kerja jadi wartawan, kalau saya bertugas ke luar negeri, saya biasanya beli koleksi dari Starbucks seperti ini. Nah, ini waktu saya ke Turki, ini waktu saya liputan pertama kali ke luar negeri, ke Brazil, ibu kota Belgia. Nah, ini adalah waktu saya ke Amerika, di kota Salt Lake City di Utah. Nah, saya beli koleksi waktu itu karena mau deket Natal. Lalu waktu saya dan suami liburan ke Krakow, ke Polandia, kita waktu itu mau ke Auschwitz. Jadi kita beli kenang-kenangan dari Polandia. Nah, kalau ini sih standar ya, Melbourne, Australia. Ini di Washington DC. Waktu itu saya ada undangan untuk belajar investigasi jurnalistik selama 3 minggu dari Kemenlu Amerika. Nah, saya belinya ini, dan waktu saya sama suami ke New York ada undangan ke Amerika dari komunitas Yahudi. Nah, ini saya beli di New York. Nah, Starbucks juga. Nah, ini waktu saya pergi ke ekspedisi Marco Polo ke 15 negara di Austria. Kita cukup lama, ada sekitar 2 hari, 2 malam, 3 hari, sehingga saya bisa beli ini. Dan ke Bulgaria dalam ekspedisi Marco Polo juga. Saya pergi beli di Starbucks Sofia. Nah, intinya apa? Kalau ada Starbucks di Israel, entah itu di Yerusalem atau di Tel Aviv, pasti saya akan beli untuk melengkapi koleksi saya. Demikian. Jadi gini, di media sosial ada istilah namanya virtue signaling. Oke. Menghormati yang banyak. Indonesia itu sudah pasti mendukung Palestina. Kemudian ya istilahnya promosi, kemudian berkampanye untuk menekan Israel agar menghentikan penjajahannya. Itu pasti. Nah, dalam virtue signaling itu begini. Yang ikhlas dari mulut sampai hati bagus. Kayak saya ini dari mulut sampai hati. Artinya apa yang saya katakan sesuai dengan perbuatan sehari. Kami tiap-tiap hari aksi pro Palestina saya ikut. Nah, tapi ada yang lain. Dalam teori virtue signaling ini, karena Anda itu sedikit yang mendukung Israel, Anda hidup di Indonesia, maka Anda jadi munafik nggak apa-apa. Yang penting omongan Anda itu ada signal mendukung Palestina meskipun dalam hati tidak. Terpaksa gitu. Terpaksa nggak apa-apa untuk menghormati yang banyak. Oke. Sekarang kalau kita misalnya ini, pemerintah aja pro Palestina, Anda sendirian teriak-teriak di tengah hutan, di tengah masyarakat ngomong saya anti Palestina. Oke. Itu orang-orang, ini sama ini kasus saya ini, nggak bakal nonton acara malam hari ini karena kehadiran salah satu yang pro Israel. Begitu. Oke. Nah, makanya ini penting virtue signaling ini. Hanya terpaksa nggak apa-apa. Dari munafik nggak apa-apa lah gitu ya. Daripada nanti dibully banyak orang. Nah, Bung Nurholis, kalau Mbak Monik setelah melihat tayangan tadi, respon Anda apa? Saya bukan pakar ekspresi ya. Saya tidak meminta Anda menduga, tapi saya ingin melihat respon Anda terhadap tayangan itu bagaimana. Kalau tertawa terbahak-bahak untuk sesuatu yang dikatakan oleh lawan bicara, mungkin itu sesuatu yang menurut saya respon. Oke. Tetapi memang kalau dia menertawakan tentang kasus perang di Gaza, ya tentu salah. Tapi ini dia lagi ngebahas kopi. Ya. Nah, kopi yang dibahas oleh kita malam hari ini itu mereknya aja, gerainya aja itu nggak ada di Israel.
kopi, kedai kopi atau gerai kopi yang laku di Israel itu namanya Aroma. Jadi boykot ini untuk sesuatu yang menurut saya tidak tepat sasaran. Oke, poin yang saya tangkap boykot tidak tepat sasaran satu. Tapi tindakan tadi menertawakan sampai terpingkal-pingkal para pendukung yang melakukan aksi boykot, menurut Anda bagaimana? Tadi saya katakan lagi, ketika dia merespon lawan bicaranya sedang tidak membahas tentang Gaza. Lawan bicaranya Bukan, tapi sedang membahas soal tentang, kopi, aksi boykot terhadap brand kopi ini yang dibahaskan tadi itu ya. Dia. Brand kopi yang dibahas itu sudah tidak ada di list boykot di Indonesia. Mungkin perlu dicek di daftar, itu sudah tidak ada. Jadi sebetulnya konteksnya boykotnya ini kita membahas produk yang tidak ada dalam daftar dan si gerai kopinya ini tidak ada di Israel. Jadi menurut Anda aksi boykot ini yang dilakukan sekarang salah sasaran gitu ya, tidak tepat sasaran. Aksi boykot itu hak pilihan. Iya. Tetapi tidak bisa dipaksakan karena toh ada juga yang tidak mengikuti boykot. Betul. Dan yang jelas semua yang masuk dalam daftar boykot itu punya izin resmi usaha di Indonesia. Pertanyaannya ini Mbak Monik, aksi boykot yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat Indonesia saat ini menurut Anda bagaimana? Aksi boykot itu pilihan. Pilihan. Jadi siapa saja bisa, itu kan kebebasan ya untuk berpendapat. Dan itu adalah hak untuk protes dalam bentuk boykot. Baik. Nah, Nanti kita masalahnya boykot itu ini skala negara aja, Israel dan Indonesia itu ada ekspor impor. Bahkan kita punya hubungan dagang sejak tahun 2000 di masa Presiden Gus Dur. Dan yang mencabut larangan tidak boleh berdagang antara Israel dan Indonesia itu Menteri Perdagangan Yusuf Kala di masa Presiden Gus Dur. Tahun 2000. Sudah 24 tahun. Nih mahasiswa perlu tahu nih. Jadi poinnya adalah adalah gerakan boykot itu pilihan. Oke. Baik, gerakan boykot itu pilihan, dibebaskan. Indonesia aja punya hubungan dagang begitu Mbak Monik mengatakan. Kita akan diskusikan lebih lanjut usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Dua Sisi. Jadi begini, tadi Mbak Monik ada kesalahan. Tahun 2001 itu Howard Schultz itu ya, dia petinggi Starbucks itu mendirikan Starbucks di Tel Aviv pertama kali. Sampai sekarang masih ada. Yuk ke sana saya ajak ngopi di Starbucks. Aku tahu tempatnya. Jadi tahun 2001 sudah ada, sampai sekarang masih berdiri Starbucks itu. Sampai sekarang masih ada. Yuk ke sana saya ajak ngopi di Starbucks. Aku tahu tempatnya. Jadi tahun 2001 sudah ada, sampai sekarang masih berdiri Starbucks itu. Jadi ada dampak positifnya ada. Tadi ada yang belum ngomong kan. Itu menimbulkan kemudian menciptakan UMKM, usaha kecil, kopi-kopi, Starling ini Starbucks keliling ini Jakarta. Starling itu juga Elon jadi Musk itu dampak dari apa? Ya orang salah satunya pekerjaannya sudah ditutup, ya dia muncul pekerjaan baru. Elon Musk kan dukung Israel, tapi Starlingnya nggak diboykot. Starling itu Starbucks keliling. Oke. Starbucks keliling. Anda nggak paham? Nah sebenarnya teori Tapi poin saya benar ini juga kan? salah. Misalkan di Elon Makassar Musk benar kan? ada yang dipukulin, itu merusak kebersamaan kita. Sekarang Indonesia Ya, itu mendukung contoh Palestina, kasus. satu orang Monik mendukung Israel, mencoreng Indonesia. Enggak Pak, itu kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang kita. Dan saya koreksi yang soal Starbucks memang betul pernah buka di Israel 2001. Oke, tapi udah, 2003 kita nggak bahas itu itu lagi. tutup. Kita nggak bahas lagi, mundur terlalu saya jauh. sebut. Sebentar, Correct. terlalu jauh. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan adalah bahwa Bapak Ibu semua, Anda yang ingin memilih boykot, silakan aja, sah-sah saja. Tetapi seperti yang saya katakan di TV One, Indonesia sama Israel itu punya hubungan bisnis. Bahkan sejak tahun 2000, Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada masa Gus Dur, ketika Presiden Gus Dur, Yusuf Kala mencabut larangan bisnis antara Israel dan Indonesia. Artinya sudah 24 tahun ada bisnis antara Israel dan Indonesia. Dan baru kemarin juga Bapak Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto meresmikan sebuah pabrik di Batam, pabrik ketiga yang milik
yang pemiliknya adalah orang Yahudi. Artinya di Indonesia memang tidak bisa hidup dalam tempurung lagi. Kita ini sudah dalam aras global. Jika Indonesia ingin maju, mau tidak mau kita akan terhubung, terkoneksi dengan orang Yahudi. Kita sudah terkoneksi dengan orang Yahudi Amerika, kita terkoneksi dengan orang Yahudi Australia, kita terkoneksi dengan orang Yahudi di Singapura, kita terkoneksi dengan orang Yahudi di Israelnya sendiri. Jadi artinya kita tidak mungkin menutup diri kita dari orang-orang yang Anda tidak suka itu. Karena itu yang perlu kita boikot sekarang adalah boikot terhadap kebencian, boikot anti-Israel. Mari kita mulai boikot terhadap anti-Yahudi dan anti-Israel. Saya Monique Rakers, salam damai dari Fakta Israel.